Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Rahma Weni. Di video kali ini aku masih membahas seputaran asam lambung dan GERD NCT. Nah, berbicara mengenai asam lambung memang tidak ada habisnya ya. Apalagi di zaman sekarang tuh memang terlalu banyak dan beberapa orang mengeluhkan penyakit asam lambung dan GERD NCT ini gitu. Baik aku dengar dari keluarga, teman, lingkungan sekitar. Nah, tidak jarang aku temukan orang-orang yang juga menderita asam lambung dan GERD NCT. Mohon maaf sebelumnya, mungkin di beberapa minggu yang lalu aku nggak sempat untuk mengupdate video-video seputaran asam lambung dan GERD NCT ini. Nah, hari ini aku kembali lagi untuk menyemangati teman-teman yang sedang menderita asam lambung dan GERD NCT supaya untuk lebih bersemangat lagi supaya kita ini bisa sembuh teman-teman ya. Alhamdulillah berkat semangat beberapa tahun yang lalu aku sudah melewati masa-masa sulit menderita asam lambung dan GERD NCT gitu. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang terkadang kita sering lakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu berbahaya dan fatal ketika kita menderita asam lambung dan GERD NCT. Nah, yang terakhir nanti itu adalah penyebab paling utama, mungkinnya bukan paling utama tapi yang paling fatal yang kita lakukan ketika kita menderita asam lambung dan GERD NCT. Jadi sebelumnya aku ingatkan kembali, mungkin ya beberapa orang bakal terjudge gitu, bakal terkontaminasi dengan yang namanya kalau asam lambung itu akibat telat makan teman-teman ya. Padahal kalau misalnya mereka yang udah merasakan asam lambung dan GERD NCT bakal merasakan penyebab utama asam lambung itu kambuh bukan karena telat makan saja teman-teman, tapi lebih ke emosional, mental healthy kita gitu. Jadi misalnya nih, nah teman-teman ini padahal makannya udah teratur, jadwalnya juga udah makannya juga nggak pedas gitu, tapi kenapa sih asam lambungnya masih kambuh aja gitu ya. Nah, itulah tadi yang disebabkan dengan emosional kita yang menyebabkan asam lambung itu kambuh. Pikiran teman-teman, jadi kita sebagai manusia biasa tentunya setiap hari ada problem, ada hal-hal yang menyebabkan kita berpikir secara berlebihan gitu ya, membuat hati kita menjadi gelisah, sedih, kacau. Nah, itulah tadi penyebab yang juga menjadi sangat rentan terhadap asam lambung dan GERD NCT gitu. Jadi misalnya nih, hari ini kita stres teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pendam, nah itu kan pikiran kita itu sinkron dengan asam lambung gitu. Jadi kalau kita udah sedih, udah berpikir yang aneh-aneh, nah asam lambung ini akan naik ke tenggorokan kita. Nah, itulah kembali tadi menyebabkan sensasi-sensasi itu timbul lagi gitu. Makanya sekarang asam lambung itu susah disembuhkan. Karena apa? Karena kita susah untuk mengendalikan pikiran kita supaya kita selalu bahagia. Dan nggak mungkin ya teman-teman ya, namanya hidup yang nggak mungkin selalu bahagia ya kan. Selain dari yang makanan, dari pikiran, ada beberapa kebiasaan juga yang selalu kita lakukan dan kita anggap oh tidak masalah gitu, padahal itu fatal. Yang pertama, itu biasanya kita itu makan makanan secara tergesa-gesa mungkin ya. Ya maksudnya sih bukan karena kita lapar terus kita makan gitu ya. Mungkin itu yang teman-teman maksud, tidak gini. Jadi misalnya nih, kita makan itu kita terburu-buru teman-teman makannya, nggak kita pikirkan nih, pelan-pelan aja, kita nggak cerna secara maksimal gitu, kayaknya makannya itu langsung habis gitu, nggak perlu gitu. Padahal kita udah menderita asam lambung nih, tapi kita masih makan dengan cara yang tergesa-gesa, itu salah teman-teman. Jadi kalau penderita asam lambung disarankan untuk makan secara pelan-pelan, nggak apa-apa memakan waktu yang lebih lama, nggak apa-apa demi kesehatan, nggak apa-apa makan aja secara pelan-pelan, memakan waktu yang lebih lama juga tidak masalah gitu ya. Nah, yang kedua, yang selalu kita lakukan itu adalah kadang-kadang ya kalau kita udah agak enakan aja, makan pedas lagi, makan asam lagi, bersantan lagi. Sebenarnya tidak masalah asal tidak berlebihan, cuman kan namanya kita ya sebagai orang Indonesia lebih ke arah cabai-cabean gitu. Katanya kalau nggak ada cabai makannya nggak enak gitu ya kan. Nah, aku pun seperti itu gitu loh. Nah, cuman kalau bisa gitu kan, kita yang menderita asam lambung itu tidak lagi makan secara berlebihan yang pedas, yang asam. Kalaupun teman-teman mau makan boleh, tapi dijarak. Misalnya nih, dalam 1 minggu, hari Senin udah makan cabai, nah Selasa, Rabu, Kamis jangan, dijeda dulu, biarkan ususnya bekerja dulu, biarkan ususnya kembali normal lagi dengan meminum banyak air putih gitu ya. Nanti kalau misalnya udah reda lagi, nggak apa-apa teman-teman, oh dibilang nggak ada cabai, nggak selera makan, pokoknya cari gimana caranya tetap makan walaupun hanya sedikit gitu, agar
biar stabil dulu gitu asam lambungnya, biar stabil dulu ususnya, biar stabil dulu lambungnya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu memaksakan diri untuk supaya makan karena ada cabai bisa makan. Enggak, itu salah teman-teman. Jangan, kita harus membiasakan diri untuk bisa menyesuaikan dengan lambung kita yang sudah terserang asam lambung dan GERD anxiety gitu. Nah, yang terakhir, ini yang paling sering dilakukan, bahkan aku juga paling sering melakukannya, dan ini tuh akibat paling fatal kalau GERD kita itu bakalan kambuh kalau kita melakukan ini. Jadi asam lambung dan GERD anxiety bakalan terpicu sangat kencang gitu dengan kita melakukan aktivitas ini, teman-teman. Apa itu? Nah, biasanya kalau kita selesai makan, kita kebiasaan untuk berbaring. Nah, aku juga melakukan itu gitu loh. Entah kenapa kalau selesai makan, yang terpikir itu adalah berbaring ke tempat tidur. Nah, itu adalah kesalahan yang paling fatal. Kenapa? Karena saat kita berbaring, nasi belum turun dengan maksimal, belum menunggu beberapa jam, nasi itu bakal naik kembali ke tenggorokan. Nah, kalau dia udah naik lagi ke tenggorokan, itulah yang disebut dengan GERD anxiety. Ketika makanan atau zat asam kembali ke tenggorokan, nah itu yang disebabkan dengan yang disebut dengan GERD anxiety psikomotif. Nah, itu yang menyebabkan sensasi-sensasi yang bakalan timbul, yang bakal kita rasakan. Jadi, kalau teman-teman masih melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini, aku sarankan untuk berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Minimal ya teman-teman ya, kalau tidak sanggup sampai 2-3 jam, minimal 1 jam setelah makan itu duduk dulu biar nasinya turun. Kalau kata orang-orang zaman dulu kan, duduk dulu biar nasinya turun, katanya gitu. Jadi, kalau teman-teman lagi menderita asam lambung, aku sarankan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan jelek ini. Ada 3 poin terutama tadi ya teman-teman ya. Silahkan dengarkan dari awal. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Semoga teman-teman yang menderita asam lambung dan GERD anxiety diberikan kesembuhan segera oleh Allah. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan notifikasi kalau aku membuat video lagi. Bye-bye.